Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kembali kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami masih diberi kesempatan. Waktu yang kami miliki kami boleh tukarkan dengan perkara-perkara yang kekal. Berkati mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya ingin membahas tentang sekali merdeka tetap merdeka. Dan hari ini kita masuk di bulan Agustus. Kita tahu para pejuang memekikkan merdeka dulu dengan berdarah-darah, bahkan korban nyawa. Nah, hari ini kita akan melihat, saudaraku, tentang kebenaran firman Allah, tentang sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi tujuan Kristus memerdekakan kita supaya kita bisa berdiri dengan teguh dan kita bisa bersikap mengambil satu tindakan tidak mau dikenakan perhambaan. Haleluya. Ya. Kalau secara jasmani oleh anugerah Tuhan, bangsa dan negara kita mengalami kemerdekaan, ya, dan tentu tidak mau dijajah kembali, ya, karena sudah merasakan pahit getirnya dijajah oleh penjajah, ya. Nah, tetapi secara rohani, kenapa masih sering kali terjadi setelah merdeka dijajah kembali oleh dosa? Padahal di Galatia 5 ayat 1, tujuan Kristus memerdekakan kita supaya kita bisa berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan perhambaan. Tapi pada kenyataannya masih ada orang beriman yang terjajah oleh dosa. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah karena banyak orang tidak mengerti dan tidak mempercayai bahwa kita bisa merdeka dari dosa. Mereka memakai akal pikirannya, mana mungkin kita hidup di dunia yang serba seperti ini, ya, yang serba seperti ini. Apa mungkin kita bisa merdeka daripada dosa? Nah, itulah sebabnya kenapa orang masih dijajah lagi, ya. Sebab banyak yang salah mengerti. Mereka berkata, ya, hidup di dunia ini kalau berdosa yaitu wajar. Karena kita masih ada darah dan daging. Nah, nanti baru di surga kita akan berhenti berdosa. Ini sebuah pikiran manusiawi, saudaraku, ya. Tapi janji Allah tidak demikian, dan orang yang percaya pada firman Tuhan yakin bahwa bisa merdeka dari iblis dan dosa
mulai sekarang, mulai saat dia percaya kepada Tuhan Yesus dan untuk selamanya. Dan ini yang betul. Tapi memang seiring perjalanan waktu masih mungkin tergelincir. Ya. Nah, ini yang perlu kita perlu kita mengerti. Firman Tuhan mengatakan orang benar sekalipun dia jatuh sampai 7 kali, dia tidak mungkin tergeletak. Sebab dia waktu itu kurang waspada, tergelincir, jatuh. Tapi dia bangkit, dia tidak mau dijajah lagi. Dia bikin beres seperti Daud, tergelincir karena dia tidak berjaga-jaga, jatuh dalam dosa. Tapi Daud di dalam Mazmur 51 membuat satu pengakuan, bahkan satu kerinduan Daud, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Itu kerinduan orang benar. Dia tidak mau hidup dalam dosa, tapi karena kebodohannya tergelincir, tapi dia mau bangkit lagi. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37, 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan ngerti ini memang bukan kerinduan orang itu untuk berbuat dosa. Nah, kita melihat kembali saudaraku, pikiran manusiawi, ya ada betulnya memang saudaraku. Betul, tapi orang percaya pada firman, dia yakin bahwa dia bisa merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 36 dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bukan akan, tapi betul-betul merdeka lagi. Roma 6 ayat 1 dan 2. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nggak mungkin, saudaraku. Ini janji Tuhan. Bagian berikutnya, apa arti merdeka cara rohani? Apa arti merdeka cara rohani? Seperti tadi kita baca Yohanes 8:36, 1. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah ditebus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus, tebus oleh darah Kristus. Nah, saya beri contoh begini. Saya punya sepeda motor. Saya gadekan di Pegadaian. Itu sepeda motor saya. Saya gadekan terus saya pulang. Status sepeda motor itu sekarang bukan milik saya, tapi milik Pegadaian. Karena saya pinjam, saya gadekan sepeda motor. Tapi kalau ada orang yang menebus sepeda motor saya, ditebus
ditebus, terus diserahkan kepada saya kembali, maka sekarang sepeda motor itu menjadi milik saya kembali. Karena ada yang menebusnya. Nah, semua orang berdosa adalah milik iblis, anak iblis, saudaraku, hambanya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 kita baca lebih dahulu. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ini tandanya. Ya. Nah, orang hamba dosa yang menjadi milik iblis pada waktu ditebus dari tangan iblis, dari kekuasaan iblis, iblis sekarang tidak berhak lagi terhadap orang itu. Orang ini sekarang menjadi milik si penebus, yaitu Tuhan Yesus, ya. Sehingga kita menjadi milik Allah. Kita dimerdekakan, ya. Nah, kalau kita menjadi milik Allah, posisi kita berubah. Dulu gelap, ya. Dulu di kerajaan gelap, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Tapi waktu Tuhan menebus kita, pindah kita menjadi milik Tuhan. Nah, milik Tuhan itu dikatakan kita sebagai anak-anak Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 12. Jadi saudaraku, sudah ditebus milik Tuhan. Nah, sekarang tergantung orangnya. Mau dimiliki oleh siapa? Sekarang dia bebas, ya, dimerdekakan, ya, dimerdekakan. Sekarang kalau orang itu tetap mau menjadi milik Kristus, maka dia menjadi anak Allah. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa. 2, secara rohani kita pindah. Secara rohani kita pindah. Kita baca Kolose 1 ayat 13, Kolose 1:13 dan 1 Petrus 2 ayat 10. Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, setelah dilepaskan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dilepaskan, sekarang dipindahkan ke dalam kerajaannya. Nah, 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ini dampaknya orang yang dipindahkan. Dia pindah dalam kerajaan anaknya, suasananya beda jelas. Suasana surga. Dulu bukan umat, sekarang menjadi umat. Ya. Dulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Dan ini artinya luas, saudara. Kalau kita sebagai umat, sebagai orang yang dikasih oleh Allah, siapa yang berani mengganggu kita? Urusannya dengan Tuhan, si pemiliknya. Ya. Sebab itu kita nggak perlu bingung, saudara. Ya, nggak perlu lagi kembali dalam hidup yang lama, tetap dalam hidup yang baru. Nah, secara rohani kita sudah duduk di sorga karena kita sudah dibebaskan. Coba kita lihat lebih dahulu Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, sesudah kita duduk bersama
dengan Kristus di sorga karena kita sudah dilahir barukan. Kita masuk dalam kerajaan sorga. Secara jasmani, fisik kita masih di dunia, tapi secara rohani kita di surga. Sebab itu apa yang kita kerjakan di dunia itu ikut menyertai di kekekalan. Jangan sampai kita sembarangan. Sebab secara rohani kita ini sekarang sedang berjalan dalam perjalanan kembar. Satu di dunia, secara tubuh kita di dunia, secara roh kita ada di dalam kerajaan sorga. Jadi apa yang kita buat di dunia itu kaitannya dalam kerajaan sorga. Sebab itu jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan, saudaraku. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi intinya kalau setan dipergikan, diusir, dikalahkan, maka suasananya beda. Di dunia pun kita merasakan suasana sorga lagi. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Lukas 17, 20, 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi ada di antara orang beriman yang hidup dalam kebenaran, itu ada suasana sorga, kerajaan sorga di dalam hidupnya. Beda. Nah, beda. Sebab itu waktu orang beriman menghadapi kesukaran dan orang dunia menghadapi kesukaran, beda. Orang beriman, dia tetap merasakan surga. Di tengah-tengah panasnya dunia ini, Sadra, Mesa, Abednego dilempar dalam laut api, adem. Dalam tanda petik adem, sebab ada surga di dalam kehidupannya. Di mana ada Kristus, di situ ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Tenang dia, jalan-jalan justru di dalam dapur api, dan dikatakan firman Tuhan tidak ada bau angin, bau angus, rambutnya pun nggak terbakar. Itu satu hal yang luar biasa, ya. Sebab itu saudaraku, pastikan kita secara rohani pindah. Nah, sekarang kita akan melihat tentang perubahan hukum. Yang ketiga, perubahan hukum ini penting, saudara. Ya. Yang ketiga, perubahan hukum. Sesudah kita pindah ke dalam kerajaan Allah, kita mengalami perubahan peraturan dan hukum yang berlaku pada kita. Jadi, sesudah kita pindah ke dalam kerajaan Allah, ya, kita mengalami perubahan peraturan dan hukum yang berlaku pada kita. Sebab begini saudara, di dalam kerajaan Allah berlaku hukum roh, ya, kehidupan, roh kehidupan, yaitu hukum roh yang memberi kita kehidupan sehingga membuat roh kita bisa hidup dengan kuat. Roh manusia ini pada dasarnya lemah, tidak berdaya. Ya, Paulus justru di dalam kelemahanku aku kuat. Kenapa? Roh Kudus memberi kekuatan. Kita tanpa Tuhan lemah. Nah, pada waktu kita pindah, kita mengalami satu perubahan hukum. Ya. Di dalam kerajaan Allah berlaku hukum roh kehidupan, yaitu hukum roh yang memberi kita kehidupan. Membuat roh kita bisa hidup dengan kuat. Tapi dalam kerajaan iblis berlaku hukum dosa dan hukum maut,
hukum dosa dan hukum maut. Suasananya beda. Coba kita lihat Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iblis itu memiliki hukum dosa dan hukum maut. Kerajaan Allah hukum roh yang memberi hidup. Jadi ini Alkitabiah. Jadi nama-nama itu Alkitabiah, bukan dibikin-bikin sendiri, saudara. Jadi orang yang percaya sudah pindah dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan Allah. Dan sekarang yang berlaku bagi roh kita yang sudah duduk di dalam sorga dengan Kristus adalah hukum roh kehidupan. Sebab itu sebenarnya kalau kita mengerti hukum ini, kita selalu kuat, kita selalu bersukacita, ya, kita selalu berkemenangan. Sebab roh kehidupan itu yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, hukum itu menguasai semua orang yang ada dalam kerajaan atau negeri di mana ia berada. Ya. Saya ambil satu contoh begini. Kalau seorang berada di negara Australia, terus pergi ke Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Nggak bisa dia bawa hukum Australia dibawa ke Indonesia. Nggak bisa. Begitu juga kita pindah dari hukum dosa dan hukum maut, kita pindah kepada hukum ke roh kehidupan, roh yang menghidupkan. Ya. Ini sudah nggak berlaku, saudaraku. Yang lama itu sudah nggak berlaku. Nah, kita mesti jaga. Ya. Kita mesti jaga. Seperti orang dari Australia ke Indonesia, dia harus memakai hukum Indonesia. Nggak bisa memakai hukum yang lain. Ya. Nah, perhatiannya begini. Kalau kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putra Allah, yang berlaku adalah roh kehidupan. Hukum itu berlaku terus-menerus selama orang itu ada dalam batas wilayah hukumnya. Ya. Jadi hukum itu berlaku. Tapi begitu orang itu melanggar, keluar, gak berlaku lagi hukum itu, saudaraku. Ya. Nah, hukum orang berdosa terhadap iblis, hukum orang berdosa terhadap iblis disebut tubuh dosa. Ya. Nah, kita lihat Roma 6 ayat yang ke-6. Jadi yang tadi kita sudah lihat, saudaraku, hukum roh kehidupan. Ya. Sekarang kita melihat tubuh orang berdosa terhadap iblis disebut tubuh dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, kepada dosa. Nah, kita melihat, saudaraku, yang dikuasai hukum dosa dan terhadap Allah. Jadi orang ini dikuasai oleh hukum dosa. Terhadap Allah disebut tubuh maut. Ya, tubuh maut. Coba kita lihat Roma 7 ayat yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi orang berdosa, ya, terhadap iblis disebut tubuh dosa. Nah, orang ini dikuasai hukum dosa. Dan terhadap Allah disebut tubuh maut. Artinya orang ini dikuasai oleh hukum maut. Orang beriman adalah anggota tubuh Kristus dan ada dalam hukum roh kehidupan. Ya. Jadi orang beriman itu jaga betul. Jadi kita ada dalam satu hukum namanya roh kehidupan
yang memberi kekuatan kepada roh kita, ya, yang memberi kekuatan kepada roh kita. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita melihat tentang hukum dosa. Nah, ini memang agak sukar, saudara, tapi kita mesti mengerti karena perubahan hukum ini akan terjadi kalau kita sudah pindah dalam kerajaan Allah. Kita tidak dikuasai oleh hukum-hukum dosa dan hukum maut, tapi hukum roh kehidupan. Sekarang kita melihat hukum dosa. Apa sih artinya? Nah, saya ambil satu contoh begini. Setiap kali orang berdosa dilepas dalam pencobaan, ia tidak punya pilihan lain. Ia akan selalu jatuh dan dikuasai oleh hukum dosa dan jadi berdosa. Sebab apa? Tubuh dosa itu, kalau saya boleh buat perumpamaan, seperti pabrik dosa. Terus menerus ya produksinya dosa. Kalau pabrik roti ya terus menerus produksi roti. Pabrik permen ya terus menerus produksi permen. Begitu, saudara. Pabrik es ya terus menerus produksi es. Tubuh dosa itu pabrik dosa. Jadi terus menerus memproduksi dosa. Misalnya saya ambil contoh begini. Orang yang hidup di dalam dosa, setiap kali dihina, nggak ada pilihan lain. Ya langsung timbul dosa. Mungkin secara mimik, secara wajah, oh nggak apa-apa, tapi hatinya benci dia, marah dia, ya marah, karena dia pintar membuat wajahnya berubah. Oh ya puji Tuhan, begitu. Tapi dalamnya timbul dosa, timbul marah, timbul benci, dan tidak jarang berkelahi. Setiap kali dipuji, timbul sombong. Itu sudah hukumnya. Ya. Setiap kali dirayu oleh godaan-godaan seks, timbul dosa zina. Dan tidak ada pilihan, sebab dia dikuasai oleh hukum tubuh dosa dan tubuh maut. Sama seperti benda ini, kalau saya lepas, dia jatuh ke bawah. Begitu juga dengan orang berdosa. Setiap kali dilepas dalam pencobaan, pasti dia berdosa. Tidak ada pilihan lain. Bisa marah di dalam hatinya, tapi wajahnya, mulutnya bisa mengeluarkan kata-kata yang manis. Tapi di dalam hatinya benci. Hukum maut. Nah, hukum maut. Tadi hukum dosa. Hukum maut ini adalah hukum kelemahan atau hukum kegagalan. Hukum kelemahan atau hukum kegagalan. Ada 3 tingkat. Ya. Kita baca lebih dahulu dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, sebab itu banyak di antara kamu, 1, lemah, 2, sakit, 3, dan tidak sedikit yang meninggal. Ada 3 tingkatan. Jadi hukum maut ini adalah hukum kelemahan atau hukum kegagalan. Tadi sudah jelas dalam 1 Korintus 11 ayat 30. Ada 3 tingkatan dari maut, yaitu lemah. Ya, 3 tingkatan dari maut yaitu lemah, sakit, dan maut atau mati. Inilah hukum-hukum yang berlaku pada orang berdosa di hadapan Allah. Terhadap hukum-hukum Allah, orang berdosa selalu gagal, selalu lemah, selalu sakit dan mati, tidak berdaya melakukannya. Ini hukum maut. Misalnya, terhadap peraturan Allah yang menyuruh taat, ternyata tetap melanggar, lemah, terus sakit dan maut.
terhadap peraturan Allah yang menyuruh taat ternyata tetap melanggar. Nah, sekarang kita cek. Kalau kita terus-menerus melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh Allah, ternyata orang tersebut sedang berada dalam hukum maut. Bahaya. Bahaya, saudara. Lemah, rohaninya makin lemah, rohaninya sakit, terus mati. Ya, hukum terhadap peraturan Allah yang menyuruhnya taat, dia tetap melanggar, dia tetap tidak bisa. Disuruh jujur, gak bisa. Disuruh mengampuni, gak bisa. Disuruh bicara apa adanya, bohong terus. Ya, nah inilah keadaan orang lama, orang berdosa yang selalu lemah, tidak kuat, tidak mampu menuruti atau melakukan hukum Tuhan. Kalau ada, selagi kita mendengarkan, wah ternyata saya nggak taat, ternyata saya nggak menuruti perintah-perintah Tuhan. Bukan satu kali, bukan dua kali, sering. Itu tanda-tanda rohani yang lemah, sakit, nanti mati. Harus mengalami satu kelahiran baru, pindah. Sehingga kita mengalami hukum roh kehidupan. Beda, saudaraku ya. Nah, sekarang kita melihat hukum roh. Hukum roh. Roh Allah memberi kehidupan bagi roh manusia. Menghidupkan roh manusia sehingga kuat. Nah, ini dia. Hukum roh. Roh Allah memberi kehidupan bagi roh manusia. Ya. Menghidupkan roh manusia sehingga kuat. Tadi kita sudah jelas melihat roh kehidupan. Ya. Roh kehidupan. Tapi hukum orang lama, hukum dosa, dan hukum maut. Mau mentaati firman Tuhan gak bisa. Lemah, sakit, dan maut, dan mati. Sebab itu saudaraku, orang seperti ini, kehidupannya kering, saudara. Kering. Sebab tidak bisa mentaati hukum-hukum Tuhan. Gak bisa mentaati. Justru hukum Tuhan itu yang menguatkan, yang menghiburkan. Firman-Mu itu menghiburkan, menguatkan kita. Memberi satu kesegaran, saudara. Ya. Nah, hukum roh itu berlaku pada orang-orang yang sudah lahir baru di dalam kerajaan Allah. Sebab itu pada waktu baptisan itu biasanya dicek, dibimbing. Masih ada simpan dosa? Tidak. Ya, masih ada hutang belum dibayar? Tidak. Istri yang sekarang istri resmi atau istri simpanan? Suami sekarang suami yang resmi atau suami simpanan? Sebab pengaruhnya itu besar. Kalau orang lahir baru mengalami baptisan, dibaptis dengan segenap hati, dia dikatakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Nah, kalau kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita akan mengalami hukum roh. Ya, luar biasa. Nah, Roh Kudus menguatkan roh orang beriman. Sakaria 4 ayat yang ke-6, Sakaria 4 ayat ke-6, bukan oleh kuat, bukan oleh gagahku, melainkan oleh roh Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Di dalam dunia ini, tanpa roh yang menghidupkan kita, roh kehidupan, kita lemah, saudara. Kena sedikit godaan, kalah. Ya. Kena sedikit kesukaran, menyerah. Kalah, saudara. Sebab itu kita mesti mengerti
Jangan sampai posisi rohani kita berada di hukum maut, tubuh dosa dan tubuh maut, tapi hukum roh. Haleluya. Ya. Nah, hukum roh itu kita bisa menolak keinginan atau kehendak daging. Bisa menolak. Paulus mengatakan, maksudku ialah berjalanlah di dalam roh, niscaya keinginan daging tidak akan kamu genapkan. Karena roh kehidupan ada di dalam kehidupan kita. Tinggal kita berjalan. Tinggal kita dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kita tidak menggenapkan apa yang membuat hati Tuhan tidak suka. Ya, itu dia. Haleluya. Jadi kita lebih condong menuruti roh, yaitu taat pada perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, punya surga. Oh, haleluya. Punya surga. Nah, punya rumah yang tingkat 3, tingkat 4, apalagi ada lift. Waduh, senangnya gimana, saudara. Terus di garasi ada mobil. Wah, rumahnya super mewah dan lain sebagainya. Itu sudah sangat senang. Tapi, saudaraku, orang yang dimerdekakan dari dosa itu punya surga. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16 ini satu ayat yang saya pikir semua sudah hafal, saudara. Saya bacakan. Yohanes 3 ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Contoh yang jelas, ya. Contoh yang sangat sederhana antara surga dan neraka, itu bedanya hanya beberapa detik. Ya. Yesus disalib bersama-sama dengan dua penjahat di kanan dan di kiri. Yang satu menghina Tuhan Yesus. Terus yang satu berkata, ya kalau kita dihukum itu pantas. Tapi dia kan enggak. Terus dia berkata, Tuhan, ingatlah akan daku pada waktu engkau kembali ke dalam kerajaan. Langsung Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Oh, haleluya. Beda 1, 2, 3 detik keputusan, tapi itu efeknya untuk kekal. Yang satu penjahat masuk di dalam neraka untuk kekal, yang satu penjahat yang bertobat di surga untuk kekal. Begitu juga dengan kita. Di saat kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan ampuni dosa. Tuhan kuduskan hidupku. Wow, kita memiliki surga yang kekal. Pada waktu mati, Tuhan menyambut kita di dalam kerajaannya. Sebab itu, saudaraku, jangan main-main. Kalau kita sudah dimerdekakan, berjalanlah dalam hukum-hukum Tuhan. Taati. Ya. Nah, kita melihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Aduh, senang, saudara. Kita di dunia
bisa mengalami kematian. Tapi kalau kita mati di dalam Kristus, kita dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Sebab itu, jangan sampai jual keselamatan gara-gara semangkok kacang merah. Kesulungan yang begitu berharga dihina begitu rupa oleh Esau. Untuk apa? Toh besok aku mati. Begitu menginginkan semua manusia mati kecuali ikut pengangkatan. Tetapi kalau kita mati di dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 tadi mengatakan kita dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat bagi-bagikan kemerdekaan ini pada semua orang. Bagi-bagikan kemerdekaan ini pada semua orang. Sebab, begini saudara, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita akan melihat Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi status kita bukan hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Mungkin dulu sebelum kita percaya Tuhan, mungkin kita kena terjerat narkoba, obat-obatan terlarang, perjudian, perzinahan, ya, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan setelah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya kita sudah mengalami kelepasan dari dosa. Nah, itu yang disaksikan. Ya, saksikan kemerdekaan, kemenangan kita dari dosa. Saksikan, ya, saksikan saudara. Supaya kemenangan ini, kemerdekaan ini bisa dibagi-bagikan. Mungkin kita melihat sesama orang beriman, loh kok masih judi? Terus kita katakan, lepaskan. Saya bisa. Kalau Tuhan bisa melepaskan saya dari judi, berarti Tuhan bisa melepaskan juga kamu. Saksikan lagi saudaraku. Mungkin terikat narkoba. Tuhan bebaskan saya dari narkoba. Berarti Tuhan juga bisa. Asal saudara ya, orang itu sungguh-sungguh mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita dibebaskan, kita ditebus dari milik iblis jadi miliknya Tuhan. 1 Korintus 6, 19 dan 20. 1 Korintus 6, 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Oh haleluya. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita sudah ditebus. Ya, sekarang jadi milik Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai. Lunas. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat status orang yang percaya waktu kita memberitakan Injil, orang itu betul-betul dimerdekakan dan statusnya berubah menjadi anak Allah dan Allah jadi bapaknya. Dampaknya besar, saudara. Ya, apa dulu kehidupan kita yang lama, terus Tuhan merdekakan, sekarang bagi-bagikan kemerdekaan itu. Dulu kalau kerja selalu korupsi, curang, gak jujur, mencuri dan lain sebagainya, sekarang berubah, bagikan. Nah, satu seorang yang mau menerima itu beda, sekarang menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapaknya. Yohanes 1
12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nah, bagaimana dia bisa menerima Tuhan kalau tidak ada yang mengabarkan? Bagaimana bisa orang bisa mengabarkan kalau tidak ada kerelaan? Kalau ada kerelaan, maka Tuhan berkata, sungguh betapa eloknya tapak-tapak kaki orang yang membawa kabar selamat. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita saksikan apa yang kita sudah alami, Tuhan memerdekakan kita, terus orang itu percaya, itu isi neraka dikurangi 1. Nah, kita saksi, kita tarik orang itu keluar dari neraka. Selama hidup masih bisa pindah, tapi kalau sudah mati permanen, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat, saudaraku, kenapa sih orang yang dipindahkan ke dalam kerajaan Allah itu bisa tumbuh dengan indah? Sebab virus dosa sudah dibunuh, dibinasakan. Secara jasmani kita melihat begini. Kenapa ya orang itu makannya bergizi, istirahatnya cukup, kok nggak bertumbuh? Ternyata ada sakit yang kronis, sakit yang akut di dalam tubuhnya. Sehingga nggak ada pertumbuhan. Kalau orang Kristen tidak ada pertumbuhan di dalam hidupnya, dia sedang mengalami penyakit rohani yang sedang akut. Yang sedang akut. Sebab kalau dia ada di dalam kerajaan Allah, hukum roh berlaku. Hukum roh berlaku sehingga orang itu bertumbuh. Kalau orang itu nggak bertumbuh, cari sakitnya. Cari penyakitnya. Cabut. Lepaskan. Maka dia akan mengalami satu pertumbuhan. Kesimpulan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, itu luar biasa. Ya. Dimerdekakan oleh Tuhan Yesus itu luar biasa. Sesudah merdeka, jangan hidup sia-sia. Jadi, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus itu luar biasa. Sesudah merdeka, jangan hidup sia-sia. Isi kemerdekaan kita baik-baik. Isi kemerdekaan kita baik-baik yaitu 1. Taat akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita sudah mengerti, belajar. Setiap kali mungkin kita dengar khotbah, ada 5 pengertian. Wah, saya cuma bisa nangkap 1, 2, gak apa-apa. Tangkap 1, 2 pengertian itu, tapi dipraktekkan. Filipi 3:16, saya bacakan dalam terjemahan lama begini. Hanya barang di mana kita sudah sampai, biarlah kita berjalan menurut itu juga. Jadi sampai di mana kita sampai, ya jalani sampai di situ. Mungkin kita baru ngerti, tidak boleh bohong. Ya sudah, dijalani. Setiap kali kita bicara, mungkin perdagangan, transaksi, Tuhan jangan bohong, jangan bohong. Nah itu dipraktikkan saudara. Nah orang yang taat akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya tumbuh. Ya. 2, merdekakan orang lain dengan penuh belas kasihan. Merdekakan. Mungkin kita berkata, kan nggak ada kena-mena. Betul, tidak ada kena-mena. Tapi ingat, Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, selagi kita belum beres, selagi kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih
berdosa. Ya. Jadi saudaraku, bebaskan, merdekakan orang lain dengan penuh belas kasihan. Minta penyertaan Tuhan. 3. Caranya taburi aja dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi. Yang kedua, taburi saja, saudara. Taburi. Nanti yang menumbuhkan Tuhan. Jadi saudara saksi tentang Tuhan Yesus. Taburi. Nanti yang menumbuhkan Tuhan. 3. Tumbuh terus dalam kesucian dan tabiat yang baru. Sebab kekudusan itu ada tingkatannya. Seperti gunung yang suci. Ada di kaki gunung suci karena diampuni, ada yang di lereng gunung suci karena tidak mau berdosa, dan ada di puncak gunung suci karena mutlak tidak bisa berdosa. Jadi kesucian terus bertumbuh itu dengan tabiat yang baru. Buah roh makin manifest 9, buah roh makin bermunculan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini bulan kemerdekaan itu mengingatkan kita sudah berapa lama jadi orang beriman? Sudah merdeka atau masih dijajah oleh dosa? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kembali kami diingatkan bahwa kami orang yang sudah merdeka. Kami juga belajar mau memerdekakan orang lain dari perhambaan dosa. Dari milik iblis, rebut menjadi milik Kristus. Terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, kalau hidup kami benar, hidup kami berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang kami kerjakan. Tuhan sanggup menjadikan berhasil. Berkati pekerjaan umat, berkati kesehatan umat, berkati rumah tangga umat-Mu, berkati masa mudanya Tuhan, berkati pelayanan, diserahkan semua ke dalam tangan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Kau ingatkan kami kembali bahwa kami sudah dimerdekakan dari dosa, maka berlaku hukum yang baru di dalam kehidupan kami, roh kehidupan. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita maafkan tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan kami selagi kami menumpang di dalam dunia ini, sehingga kami selalu berkemenangan. Bahkan kami masuk di dalam perarakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.